Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Selamat datang di Cemas Podcast, celoteh mahasiswa, celoteh kita semua. Halo Velas, perkenalkan nama aku Amel Kausar dan aku saat ini bersama dengan Deandra. Nah, pada segmen kita kali ini nih, Dey, kita bakal bahas apa sih? Kita mau bahas hal yang berkaitan dengan personal branding. Nah, tapi kita nggak ngebahas berdua aja nih. Kita bakal undang bintang tamu, yaitu salah satu dosen perempuan muda yang ada di Visip Unpas. Kayaknya langsung aja nggak sih? Langsung aja kita panggilkan kalau gitu. Ini dia, guest star kita, Ibu Irma. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Bu, di sini kan kita mau ngebahas personal branding ya. Yeah. Nah, kalau kita ada tanya-tanya beberapa pertanyaan ke Ibu nggak apa-apa? Apa gimana? Harus bayar? Nggak apa-apa, boleh lah. Nah, Ibu apa kabar Bu? Baik. Nah, teman-teman, Ibu Irma ini dosen mata kuliah apa Bu? Komunikasi budaya dan kearifan lokal sama digital marketing juga ya Bu? Literasi digital. Ini sih beda-beda tiap semester. Kadang marketing public relation. Kalau dulu kan waktu ada humas ya, konsentrasi humas, saya spesifikasinya ngajar di PR, gitu ya, etika profesi humas. Kalau sekarang ya ini literasi digital, audit komunikasi. Oh iya. Nah Bu, ini kita lanjut ke pembahasan. Ini kita mau bertanya nih ke Ibu tentang personal branding. Nah, Ibu mendefinisikan personal branding itu apa sih? Jadi personal branding itu adalah bagaimana cara kita mendeskripsikan diri kita, menyajikan diri kita ya melalui media apapun gitu ya kepada orang lain, dan bagaimana kita membentuk persepsi orang lain tentang diri kita, itu personal branding. Simpelnya kayak apa yang kita upload itu yang bakal orang lain lihat tentang kita gitu. Tapi yang menjadi catatannya bahwa personal branding itu memang harus dilakukan secara konsisten. Harus konsisten karena dengan melakukan istilahnya sebenarnya tidak hanya posting saja ya, bahkan apa yang kita gunakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, cara kita berbicara, kemudian cara kita memandang gitu ya, lirikan mata, cara kita senyum, kendaraan yang kita bawa, gadget sekalipun itu bisa menunjukkan personal branding. Seperti itu. Nah Bu, menurut Ibu kenapa sih personal branding itu harus kita lakuin dalam diri kita? Itu tuh bertujuan untuk apa? Kan nggak semua orang itu harus kita paksa untuk mengingat tentang kita gitu. Ya, jadi personal branding itu memang penting gitu ya. Nah, apalagi mungkin di dunia kerja. Ini ada riset di Kanada bahwa 47% dari responden menyatakan bahwa mereka itu kurang menyukai karyawan dengan melakukan wawancara sebelum mereka bekerja gitu ya. Kita kerja kan idealnya kita wawancara dulu, interview dulu wawancara. Nah, kalau di Kanada responden itu mengatakan 47%-nya bahwa mereka lebih senang mencari identitas pelamar itu melalui media sosialnya. Nah, seperti itu gitu ya. Itu 47% itu menyatakan seperti itu karena mungkin dengan media sosial bisa tahu ya karakternya, walaupun mungkin yang ditunjukkan kadang ada kepura-puraan gitu ya, tidak selalu semuanya betul gitu ya apa yang terjadi, tapi rata-rata kalau di Kanada seperti itu. Nah, ini penting banget untuk apa? Pertama, dengan kita melakukan personal branding tadi ya di dunia pekerjaan itu penting. Kemudian kita juga bisa percaya diri gitu ya dengan mempersonal. Kemudian pada dasarnya personal branding dilakukan itu karena pertama ini untuk membeda. Pada dasarnya manusia kan diciptakan oleh Allah itu
unik ya, Iya. Berbeda-beda. semuanya berbeda-beda, punya karakteristik keunikan masing-masing. Nah, cuman kan tidak setiap orang mampu menonjolkan keunikan hal yang menarik itu, gitu ya. Nah, seperti barang, ketika misalnya kita tahu barang tersebut menarik, unik, itu kan akan mudah ditemui ya, akan Iya. mudah diingat, akan Iya. mudah dikenal. Begitupun kita, gitu ya, individu manusia. Ketika misalnya kita mempersonal branding diri kita, menonjolkan keunikan pribadi, sisi positif kita, itu akan mudah diingat. Misalnya, oh ingat nih, ini yang bisa MC siapa nih misalnya. Oh ini personal brandingnya misalnya, ini yang telaten nih misalnya, yang suka jadi moderatorin misalnya. Oh ini nih, jadi kan personal brandingnya melekat gitu, seperti itu. Nah itu juga kan berpengaruh ya nanti untuk membangun koneksi, jaringan, ya tentu untuk dunia pekerjaan juga seperti itu. Selain tadi ya mengembangkan rasa percaya diri gitu ya. Jadi kita udah tahu brandnya, oh kalau misalnya kita butuh MC, ini nih orangnya. Kalau misalnya butuh untuk yang fotografer, oh ini nih jagonya gitu. Nah ini seperti itu kurang lebih. Jadi sangat jadi sadar gak sadar kayak sosial media tuh CV yang sebenarnya kita tunjukkan kepada orang lain gitu ya. Betul ya, bahkan tadi ya di Kanada sendiri memang 27% dan ya ada 27% juga yang memang lebih menyukai gitu ya, mencari itunya di ini ya. Tadi kan 47%-nya 47%-nya itu responden yang menyatakan lebih suka melihat di situ gitu ya, di media sosial. Ya yang tadi yang 28%-nya itu menyatakan bahwa memang mereka itu memang mencari ya, betul gitu, melalui media sosial. Di luar negeri loh ya udah sampai sejauh itu, saking pentingnya personal branding gitu ya. Walaupun tadi pada kenyataannya terkadang yang dilakukan dunia maya bisa saja ya dunia tipu-tipu gitu, hanya mengekspos hal-hal ya yang mungkin bisa dikatakan hanya kepura-puraan. Nah pencitraan, nah betul ya, pencitraan tadi ini mungkin akan sangat berkorelasi dengan personal branding. Nah jadi jangan sampai dalam personal branding ini banyak kepalsuan, kebohongan, karena ini tidak akan bertahan lama kalau yang tadi pencitraan gitu ya, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, tanyain ya. Nah Bu, kalau misalkan aku nih di sosial media aku tuh membranding diri aku tuh sebagai seseorang yang suka menulis gitu. Nah kalau Ibu sendiri membranding diri Ibu di sosial media atau di platform manapun itu sebagai seorang apa nih Bu? Gitu. Kalau saya membrandingnya sebagai mungkin ini ya, sebagai sosok wanita, perempuan, dosen yang juga pengen berhasil di rumah tangga gitu. Jadi wanita karir tapi yang tidak karir 100% deh gitu, tapi saya juga bisa menunjukkan keberhasilan mungkin dalam mendidik anak berprestasi gitu, dan tidak menghilangkan sisi religius gitu, maksudnya seperti itu sih kalau saya. Keren nih Mel. Keren banget ya. Dicontoh. Berarti di satu sisi wanita berkarir tapi juga menjadi wanita rumah tangganya balance gitu ya, Velas di rumah. Iya benar-benar. Gitu. Nah Ibu, gimana sih cara Ibu untuk konsisten membangun personal branding sebagai seorang dosen dan juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri juga? Bagaimana cara Ibu untuk konsisten gitu? Iya, sebenarnya kan kalau misalnya tadi ya seperti saya bilang di awal bahwa cara berpakaian saja gitu ya, kita cara berbicara saja itu adalah bentuk personal branding, tidak hanya melalui sosial media kan gitu, tapi lazimnya karena memang sekarang trennya ya lewat sosial media memang terkadang ya seperti itu gitu ya, seperti harus expose gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk menjaga kekonsistenan ya kita memang harus melakukan itu tuh continue gitu ya. Kalau misalnya mau benar-benar melekat gitu ya, misalnya memposting kegiatan-kegiatan gitu ya, balance gitu ya, misalnya kegiatan misalnya ya dosennya, misalnya ya contohnya dosennya, kemudian ya bagaimana menunjukkan aktivitas dosen itu ngapain aja gitu ya, atau menunjukkan misalnya sisi lain, misalnya selain dosen saya juga aktif di mana saja, tapi saya juga bisa membagi waktu misalnya dengan mengurusi anak gitu ya, misalnya seperti itu. Gitu sih. Nah Bu, selanjutnya orang-orang yang kadang membangun personal branding di sosial media itu kan kadang berhasil, kadang enggak.
Kalau menurut aku berhasilnya orang membranding dirinya sendiri, misalnya dia ngupload video TikTok tentang keseharian dia, itu kan bisa menjadi personal branding dia. Tapi kadang dia ngeditnya itu udah niat dan segala macam, tapi ternyata nggak banyak viewsnya. Nah, menurut Ibu, personal branding itu berhasil atau tidaknya gimana sih? Tolak ukur yang menurut Ibu. Sebenarnya itu juga sama, ibarat kita jualan ya, ada target pasarnya, ada segmentasinya gitu ya. Jadi ketika kita ingin mau personal branding diri kita ya, istilahnya siapa target kita ini gitu ya. Ya mungkin gini gitu, mungkin saja seperti misalnya gini, saya mungkin di mata followers misalnya atau di mata teman-teman yang sesama dosen, oh ya udah sih nggak aneh, biasa gitu ya, maksudnya karena sesama profesi dosen. Tapi mungkin mohon maaf misalnya teman-teman yang hanya misalnya ya hanya ibu rumah tangga saja, atau mungkin profesinya yang tidak ini mungkin menganggap wow atau seperti apa. Nah, jadi hal itu gitu ya. Dan selanjutnya memang yang harus ini adalah kita bisa menjadi diri sendiri gitu, tidak dibuat-buat. Karena tadi ketika dibuat-buat mungkin pertama kan kita juga melihat orang suka nih, pas tahu ternyata banyak kebohongan, kan akhirnya males nih nonton, atau mungkin terlalu monoton, atau mungkin juga ketika misalnya gitu ya, misalnya ketika kita menguploadnya itu tanpa inovasi gitu kan, terus terlalu berlebihan, itu juga membuat kadang-kadang enak gitu ya, ini terlalu berlebihan deh, terlalu ya mungkin kesannya menyombongkan diri. Ini juga menjadi hal yang kadang-kadang mungkin ada batasannya, misalnya ketika posting nggak harus terus-terusan posting, kan namanya hati manusia ya, nggak ada yang tahu, ada yang dasar dengki, nggak pernah ada yang tahu. Nah, kita ya dijarak lah misalnya ketika posting, apalagi kan gini, ibaratnya misalnya kita ingin membranding diri kita apa ya, tadi misalnya di mata orang-orang yang di atas kita mungkin ini mah biasa gitu ya, atau mungkin kalau orang yang di bawah kita terlalu misalnya mengagumi gitu ya, atau misalnya saya mah nggak bisa seperti ini gitu ya, ada perasaan ciut atau bahasa anak sekarang tuh insecure gitu ya, merasa insecure seperti itu gitu. Jadi merasa ya udahlah gitu ya, ngerasa nggak, jadi intinya jangan terlalu post terus-terusan juga kalau dan terlalu publish apalagi berbohong gitu, itu kan yang membuat jadi sedikit gitu ya. Kadang bisa juga itu tuh bikin orang bosen ya, Bu. Bosen. Jadi orang tuh nggak ada rasa penasaran. Nggak ada penasaran. Kalau misalnya ini ditunggu-tunggu, ini kemana nih kok nggak posting lagi gitu kan, tidak ada kejutannya tiba-tiba buat apa gitu kan. Kalau terus-terusan setiap hari gitu kan ada ininya juga. Orang tuh jadi kayak dia lagi yang lewat. Udah bosan, skip kan gitu ya. Kita juga gitu kan, ganti gitu ya, atau ini. Nah, seperti itu pun gitu kan, kita juga memandang orang lain mungkin seperti itu. Nah, begitupun orang lain mungkin kalau terlalu sering kan, apalagi di Instagram sampai titik-titik gitu ya, ininya statusnya itu kan ngebuat. Nah, itu sih yang harus diwaspadai juga gitu ya, maksudnya nggak ya, jatuhnya memang gini ya, antara personal branding dan menyombongkan diri gitu ya, sama-sama ada irisannya, berkorelasi gitu. Nah, ini sih memang di dunia kerjaan ya perlu gitu ya personal branding, tapi ya waspada juga kan, apalagi terlalu berlebihan, takutnya kalau dalam agama ada angin penyakit angin yang kayak Masya Allah gitu ya, ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa, ucapan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mengupload personal branding, lebih baik jangan terlalu sering ya, Bu. Kalau saran dari saya itu jangan terlalu sering juga gitu ya. Ya apalagi misalnya apalagi kita gitu, artis yang udah ini aja kan gitu ya, udah punya nama ini, kalau terlalu ini kan bosen ya, di skip gitu juga gitu. Nah, jadi jangan terlalu sering, jangan too much lah ya. Nanti konsisten, tapi dalam kekonsistennya itu harus ada inovasi-inovasi baru gitu, biar nggak bosen juga. Nah, jadi konsistennya di sini gini, misalnya tadi kan menunjukkan sebagai citra menulis gitu ya. Nah, konsisten gitu kan, berarti menulis yang ditonjolkannya kan, nggak jadi misalnya tiba-tiba memasak gitu ya, atau misalnya saya punya apa gitu. Nah, misalnya saya dosen gitu ya, misalnya lurus aja gitu dengan ininya, konsistennya, tapi ya tadi nggak too much gitu ya, terlalu sering seperti itu. Nah, kalau misalkan ini Bu,
kan udah nih personal branding. Kita tuh suka, kalau dari ibu sendiri deh, mengevaluasi personal branding diri sendiri tuh gimana sih? Barangkali Velas di rumah mau tahu gitu, mau belajar dari ibu gimana sih caranya mengevaluasi gitu, apa nih yang kurang dari personal branding aku gitu. Iya. Kadang kalau ini masuk ke dalam komunikasi intrapersonal ya, berkomunikasi dengan diri sendiri gitu ya. Kadang suka pasti ada lah ya dalam diri kita itu rasa insecure gitu ya, merasa orang ini, tapi memang kita juga harus percaya diri bahwa setiap orang diciptakan oleh Allah itu punya kemampuan yang berbeda-beda, punya potensi yang berbeda-beda. Setiap orang adalah unik. Cara mengevaluasinya ya saya suka misalnya kalau misalnya ke mahasiswa nih, setiap satu semester di akhir perkuliahan saya suka menyebarkan angket sendiri gitu ya. Jadi saya tuh suka melakukan itu gitu ya. Jadi gimana sih kesannya selama belajar sama saya satu semester. Jadi saya tahu feedbacknya gitu ya. Jadi mereka mungkin tidak hanya mengevaluasi dari cara saya mengajar, tapi banyak hal lain gitu ya, memberikan ini ketika misalnya mereka memberikan nilai positif, oh berarti mungkin itu personal branding saya berhasil gitu ya. Nah kalau di rumah saya pun ya ngobrol gitu, berkomunikasi dengan suami, dengan anak gitu ya. Dalam pekerjaan lain mungkin ya karena selain dosen itu ada beberapa proyek seperti misalnya konsultan gitu ya, atau pekerjaan lain ya saya mengevaluasi gitu kepuasan konsumen atau klien saya gitu, seperti itu. Jadi bagaimana ketika mereka datang lagi, oh artinya mungkin puas gitu ya, seperti itu. Nah itu sih cara saya mengevaluasi. Ya beda-beda ya, ketika di pekerjaan saya melakukan tolak ukurnya dengan menyebar angket gitu ya, seperti itu. Kemudian ketika misalnya di rumah ya saya berkomunikasi dengan anak, dengan suami gitu ya, misalnya ketika ada salah gitu minta maaf atau apa sih kira-kira gitu yang kurang, pengen apa, selalu dikomunikasikan intinya. Ya kalau misalnya dalam pekerjaan lain ya ketika klien datang lagi, oh mungkin artinya ini puas gitu ya, ini gitu, dan ini harus dipertahankan gitu kepercayaan ini gitu. Berarti kita juga bisa jadi peran untuk personal branding orang lain gitu. Aku juga kayak sering gitu kalau misalkan ngelihat teman-teman aku di Instagram, aku lihat Instastory-nya, aku tuh seneng kalau misalkan lihat dia lagi kayak gini gitu. Aku tuh suka komen gitu, aku reply kayak, ya aku seneng deh ngelihat kamu kalau lagi bahas soal ini kayak gitu. Nah itu juga mungkin bisa jadi bisa membantu teman-teman untuk membangun personal branding mereka, teman-teman. Ada orang lain tuh bisa menjadi inspirasi. Inspirasi kita. Betul, itu juga bisa memperkuat karena kan pada dasarnya personal branding itu adalah bagaimana kita membentuk persepsi orang lain gitu ya, hal yang positif kan tentang diri kita. Makanya tadi ketika ada inputan dari orang, artinya kan itu membantu cara mengevaluasi seperti itu. Aduh, waktu kita udah tinggal dikit lagi nih. Sebenarnya masih banyak lagi ya yang mau kita bahas, Ibu. Cuman karena emang waktunya yang terbatas, mungkin Ibu bisa promosiin Instagram Ibu atau apa gitu. Oh iya. Biar teman-teman kalau misalkan mau ngobrol juga enak gitu. Boleh. Instagram saya Irma IPS. IPS bukan Ilmu Pengetahuan Sosial, tapi Irma Purnamasari, Irma IPS ya. Nah teman-teman, aku juga salah satu mahasiswi yang diajar sama Ibu Irma. Dari cara ngomong Ibu Irma itu lembut banget. Itu mungkin salah satu menjadi personal branding dia. Jadi kita tuh nyaman diajar gitu loh. Kita nyaman. Jadi apa yang Ibu sampai ini itu tuh masuknya tuh maksudnya ke otak gitu loh, bisa diterima gitu. Iya bisa diterima, benar. Karena lembut penyampaiannya. Ada nih yang kita misalnya diajarin terlalu terlalu tegang gitu, jadinya nggak masuk. Tapi kalau sama Bu Irma itu asik banget, lembut banget gitu. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Ibu udah mau hadir ke podcast kita. Terima kasih sekali sudah mau ditanya-tanya. Nah Bu, untuk menutup nih, kita mau ajak Ibu buat nyebutin tagline kita. Ini kan podcastnya Cemas Podcast, yaitu celoteh mahasiswa. Tagline itu adalah celoteh mahasiswa, celoteh kita semua. Ya bisa Ibu? Oke. Terakhir penutupan dari kami mungkin ya, Cemas Podcast, celoteh mahasiswa, celoteh kita semua. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu makasih banyak Ibu. Ibu terima kasih banyak.